Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mulung Arfa, dan juga istri yang terkasih di akhir pekan ini. Nah Bapak Ibu, pastikan sebelum kita berkegiatan di akhir pekan, kita mau datang kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan sebagaimana firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semua ditambahkan kepadamu. Engkau yang berkegiatan di akhir pekan, cari Tuhan, Tuhan tambahkan keamanan, Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan berkat, segala yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh sukacita, mengucap syukur di hadirat-Mu, sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, yang membawa kami sampai pada hari ini di akhir pekan. Dan sebelum kami berkegiatan, kami rindu firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini. Urapi pendengaran kami, urapi hati dan pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di 1 Tawarik 14, 8 sampai dengan 17. Akan dibacakan oleh istri saya. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanya Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Parasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat 17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Nah Bapak Ibu, demikian pembacaan di 1 Tawarik 14, 8 sampai 17 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, saya mau katakan begini, adakah hidup tanpa pergumulan? Nah, hidup manusia penuh dengan namanya pergumulan. Amin. Amin. Tidak ada hidup tanpa pergumulan, ya kan? Nah, kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, maka selalu saya katakan satu kalimat pendek, silakan check out dari planet yang bernama Bumi.
Sebab Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Selama kita berada di planet yang bernama bumi, pasti kita bergumul. Tidak ada hidup tanpa pergumulan. Nah, terkait dengan pergumulan, manusia hidup menghadapi 3 kondisi atau situasi. Kondisi pertama sedang dalam pergumulan. Kondisi kedua baru keluar dari pergumulan, dan kondisi ketiga baru masuk ke dalam suatu pergumulan baru. Saudara ada di mana? Apakah di kondisi pertama sedang dalam pergumulan, atau kondisi yang kedua baru keluar dari pergumulan, atau sudah berada di kondisi yang ketiga baru masuk ke dalam suatu pergumulan baru? Artinya pergumulan yang satu sudah selesai dan baru masuk lagi dalam kondisi pergumulan yang baru. Nah, jadi hidup tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Ada yang bergumul tentang pekerjaan, ada yang bergumul mengenai jodoh, ya kan? Ada yang bergumul tentang jodoh karena mungkin masih ya masih sendiri, belum punya pasangan, jomblo begitu ya. Orang bilang sendal jepit aja udah punya pasangan gitu kan. Trek ada gandengannya, ya masa lu belum punya pasangan gitu kan. Nah, jomblo itu ada 2, jomblo yang karena terlalu memilih, atau jomblo yang tidak dipilih. Nah, saudara ada di kondisi yang mana nih ya? Yang banyak memilih, terlalu memilih, atau tidak dipilih. Nah, saudara, jadi ada orang yang juga bergumul masalah keuangan, ya, juga bergumul masalah rumah tangga, masalah anak-anak, pekerjaan, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Orang yang masih single memiliki pergumulan sendiri, ya kan? Orang yang sudah menikah juga memiliki pergumulannya sendiri. Setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda. Berbeda tingkat kedudukan dan status sosial, berbeda pula tingkat kesulitan pergumulannya. Semakin tinggi kedudukan atau status sosial seseorang, semakin berat pergumulan yang dihadapi. Begitukah? Nah, saudara, Daud, kita lihat ketika ia masih remaja, ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Pergumulannya saat itu tidak terlalu berat sih ya. Tantangan paling tantangan yang paling berat yang dia hadapi hanyalah Goliat, ya kan? Itu sudah paling berat, ya kan? Nah, ketika Daud diangkat menjadi raja di Israel, ya kan? Nah, pergumulan yang dihadapinya pun semakin berat. Amin. Seluruh raja bangsa Filistin bangkit bersatu melawan Raja Daud. Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang Filistin berkumpul di suatu tempat yang disebut Refaim, yang artinya rumah para raksasa, yakni tempat berkumpulnya para raksasa. Mereka berkumpul di sana untuk menyerang Daud, menyusun strategi bagaimana menyerang Daud, menghabisi Daud. Meskipun yang dihadapinya adalah para raksasa, kita lihat Daud tidak takut. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara mungkin sedang menghadapi raksasa pergumulan. Raksasa itu mungkin berupa ketakutan, kemustahilan, bisnis yang sedang macet, tagihan kartu kredit yang numpuk, haleluya, utang yang banyak, masalah rumah tangga yang sedang rumit begitu ya, saudara. Nah, apabila saudara sedang berhadapan dengan raksasa pergumulan, saya mau bilang begini, jangan takut. Amin. Jangan takut. Belajarlah seperti Daud. Nah, kita melihat ada 3 hal yang dilakukan Daud dalam menghadapi orang-orang Filistin. Yang pertama, Daud maju menghadapi orang-orang Filistin. Kita coba baca di ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel,
Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Jadi Daud maju menghadapi orang-orang Filistin. Dia hadapi tantangan itu. Nah, Bapak Ibu, ada seorang psikolog Kristen yang terkenal di Amerika, namanya J. Adam. Dia bilang begini, Bapak Ibu ya. Dia mengatakan bahwa ketika manusia mengalami masalah, ya, ada 3 kecenderungan yang dilakukan. Kecenderungan pertama adalah cenderung melarikan diri dari masalah. Apakah itu engkau? Iya kan? Cenderung melarikan diri dari masalah. Seorang pecundang cenderung memilih untuk melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Melarikan diri dari tanggung jawab, ya kan? Melarikan diri dari situasi kondisi yang dihadapi. Melarikan diri dari fakta, ya kan? Dari realitas. Lari kepada obat-obat terlarang, lari ke luar negeri, begitu ya. Lari dari masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi. Itu kecenderungan pertama. Apakah engkau ada di sana? Kecenderungan yang kedua, dia bilang begini, cenderung takut menghadapi masalah. Apakah saudara itu? Ya, cenderung takut menghadapi masalah. Orang-orang yang demikian cenderung mengalami depresi, terintimidasi, ketakutan, gentar, takut, dan menjadi tawar hati, patah semangat. Sehingga orang yang demikian cenderung tidak berdaya, pasrah pada keadaan. Apakah saudara itu? Atau yang ketiga, kecenderungan yang ketiga menurut J. Adam itu dia katakan maju menghadapi masalah. Nah, ini dia. Pada kenyataannya, ya saudara, banyak orang melarikan diri dari masalah atau takut menghadapi masalah. Akan tetapi berbeda dengan Daud. Daud adalah seorang pejuang sejati. Daud tidak takut dan tidak melarikan diri dari masalah. Daud maju menghadapi orang-orang Filistin dengan perjuangan. Daud maju mengkonfrontasi musuh-musuhnya. Tentu dia punya dasar. Dia selalu yakin Tuhan berpihak kepadanya. Amin. Amin. Nah, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, jangan melarikan diri. Jangan merasa takut, ya, ataupun tawar hati, pasrah pada keadaan, merasa tidak berdaya, terintimidasi, depresi, stres, dan death. Tetapi belajarlah seperti Daud. Milikilah mental seorang pejuang dan seorang pemenang. Amin. Seorang pejuang tidak mudah menyerah. Kalau jatuh, seorang pejuang ya bangkit lagi. Iya kan? Gitu aja kok repot. Majulah menghadapi masalah dengan perjuangan. Tentu perjuangan bukan perjuangan yang kosong, bukan dengan kekuatan kita. Doa dan harapan bersama Yesus, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. 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 Jadi yang pertama yang kita lihat dari Daud menghadapi orang-orang Filistin, dia tidak lari dari kenyataan. Dia hadapi tantangan itu. Dia maju berjuang. Amin. Yang kedua, Daud bertanya kepada Allah. Di ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ya kan? Dia katakan, Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini dia, Daud bertanya. Bagaimana bertanya kepada Tuhan? Berdoa. Datang kepada Tuhan sebagai alamat yang tepat
untuk kita berbicara, menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita, pergumulan kita, perasaan kita, sampaikan. Bertanya kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan, ia mencari Allahnya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 7, di sana menceritakan ketika bangsa Filistin mengepung Daud. Daud lari merebut ke kubu pertahanan. Dia lari tapi merebut kubu pertahanan. Kubu pertahanan adalah doa. Doa. Daud menghadapi masalah dengan berdoa. Meskipun Daud sering berhadapan dengan orang Filistin, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tetap bertanya kepada Allah. Daud tetap berdoa. Amin. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, jangan mengandalkan manusia atau kekuatan diri kita sendiri, sangat terbatas. Bahkan Alkitab bilang terkutuk. Jika kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa karena manusia itu terbatas. Banyak hal terjadi di luar dugaan kita karena otak dan kemampuan kita terbatas. Sedang Allah, pencipta langit dan bumi, tidak terbatas. Allah dapat melakukan hal yang tidak masuk akal. Amin. Allah dapat bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Lazarus sudah meninggal 4 hari. Dalam hitungan manusia itu udah berbau, tetapi dibangkitkan oleh Yesus. Ya kan? Dalam peristiwa 5 roti 2 ikan, ya kan? Bisa membackup 5.000 orang yang makan, laki-laki tidak termasuk perempuan, anak-anak masih ada sisa 12 baku. Saudara, saya mau bilang, carilah Tuhan, andalkan Tuhan, sebab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul? Ya. Manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan pasti mendengar dan menjawab orang yang mencari Dia. Amin. Carilah Tuhan, maka jalan yang akan dibukakan bagimu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Percayalah kepada Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Itu terdapat dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Amin. Jadi dengarkanlah Tuhan, maka Ia akan menuntunmu. Berjalanlah di dalam jalurnya Tuhan. Jadi yang kedua, Daud bertanya kepada Allah. Itu yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, di ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tawarik 14 ayat 11. Jadi Daud menerobos bersama Allah. Amin. Amin. Daud memukul kalah orang Filistin di Baal Perasim. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Perhatikan kata-kata ini, dengan perantaraanku. Ini menunjukkan bahwa yang menerobos adalah Allah. Allah yang menerobos melalui Daud. Ada kerjasama antara Daud dan Allah. Daud berpartner dengan Allah. Partner antara Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas. Partner antara kemampuan Allah dengan kesediaan manusia. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waktu malaikat mengabarkan kepada Maria
bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak yang akan dinamakan Yesus, Maria berkata, mana mungkin itu terjadi sebab ia belum bersuami. Betul kan? Tuhan tidak bertanya mungkin atau tidak, tetapi bersedia atau tidak. Itu kuncinya. Tuhan bukan bertanya engkau mungkin atau tidak mungkin, tetapi mau atau tidak. Iya kan? Nah, itu dia. Kemudian Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara bisa lihat di Lukas pasal 1 ayat 38. Ya kan? Pada awalnya Maria berkata, mana mungkin itu terjadi? Ya memang secara manusia nggak mungkin ya. Sebab alasannya sangat kuat. Ia belum bersuami. Bagaimana mungkin hamil? Ya kan? Tapi tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita bersedia, ketika kita berpartner dengan Allah yang mampu, ya kan, melakukan segala perkara, maka akan terjadi terobosan. Tempat itu dinamakan Baal Perasim. Artinya ahli terobosan. Iya kan? Dengan kata lain, bahwa Tuhan yang menerobos, Tuhan yang mengerjakan secara 100%. Melalui siapa? Melalui Daud. Jadi Daud hanya sebagai wadah. Ya, mari kita bekerja sama dengan Allah. Allah pakai kita. Kita yang terbatas, Allah yang tidak terbatas. Yang harus diperhatikan dalam berpartner dengan Tuhan adalah pertama, seirama dalam waktunya Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak memakai patokan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan, seirama dengan waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berpartner dengan Tuhan adalah seirama dengan strateginya Tuhan. Jadi yang pertama adalah waktunya Tuhan, tapi yang kedua strateginya Tuhan. Hadapi setiap masalah kita dengan tetap menantikan waktunya Tuhan dan tetap berjalan seirama dengan cara dan strategi Tuhan, maka terobosan akan terjadi. Amen. Jangan pakai cara kita, jangan strategi kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, masalah apakah yang sedang engkau alami saat ini? Raksasa apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Seberat apapun masalahmu, dengar baik. Jangan takut, jangan tawar hati. Tawar hati hanya akan membuat kita tidak berdaya. Majulah, berjuanglah, percayalah kepada Tuhan dan berdoalah. Amin. Bertanyalah kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan, dan andalkanlah Tuhan. Berpartnerlah dengan Allah. Alamilah terobosan bersama Allah. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kini kami sadar bahwa hidup selalu ada masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Dan karena itu kami akan harus hadapi masalah kami bersama Tuhan. Kami berpartner dengan Tuhan. Kami mengikuti waktunya Tuhan. Seirama dengan strategi caranya Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan berjuang bersama Tuhan dalam doa dan pengharapan. Firman akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea yang berakhir pekan, yang berkegiatan dimanapun dalam bentuk kegiatan apapun. Pemeliharaan Tuhan sempurna, mereka tidak sakit, tidak celaka, diberkati penuh damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa
yang di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan